Kalau di sini kan kurang menarik. Karena cowok kan, nah, di sini aja. Ya, betul. Nah, setuju. Jadi jangan sampai Jangan cowok sampai kesana, sana, gini jangan sampai aja. baju hitam, putih aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil feedback juga dari teman-teman di Zoom, apakah suara kita ini sudah jelas atau tidak? Karena kemarin waktu di Cirebon kita pakai alat bantu Saramonic, tapi malah katanya putus-putus. Saya dengar rekamannya juga putus-putus. bagus kok udah ini. Ini udah bagus ya? Bagus kok Om, sebelahnya. Iya. Maksudnya ini. Tapi kembali lagi keduanya ke sana. Ini naluri laki-laki kan? Iya. Normal. Masa naluri laki-laki kalau ini? Emang kita cowok apa? Lagi share ke sini. Biar in frame. Ya sudah, kita berbagi. Nah, tapi kalau posisi di sini suara gimana, teman-teman? Oke, suaranya Enggak, masuk. masih bisa jelas ya? Bisa. Jelas Om. Jelas. Yang gondrong juga jelas itu. Enggak, padahal harapan yang jawaban yang diharapkan, oh nggak jelas suaranya supaya dikit lagi. Itu apa sih cowel-cowelan berdua? Jadi kita, ini hari kedua kita melakukan higher meaningful touring komunitas provokasi. Kali ini kita mengendap di Pendapa Pri-GS, tempat almarhum Mas Pri-GS yang menjadi suku guru, menjadi pembina, menjadi guru bagi kita, komunitas provokasi, yang tujuannya adalah hari ini kita ingin, jadi sepanjang perjalanan selama 5-6 hari touring ini adalah selain touring tentunya, kulineran tentunya, tapi juga menggali insight dan pembelajaran sepanjang perjalanan kita. Kita belajar dari siapa saja. Nah, hari ini kita mau belajar dari pelajaran-pelajaran sosok-sosok guru kita, Kang Pri-GS. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih dulu. Saya perkenalkan dulu ya siapa yang ada di Pendapa ini. Yang pertama tentunya Bu Pri-GS. Nah, kalau saya menyapanya dengan Mbak Tutut. Nah, ini adalah Bu Pri-GS. Oh, diam aja, Mbak. Hai, gitu dong, Mbak. Yang sudah mengizinkan kita menggunakan legasi dari Mas Pri ini. Jadi terus terang pembuatan tempat tadi ditawarkan oleh Mbak Titut, kenapa tempatnya nggak di bawah? Karena tempat di bawah ini kelas yang mirip dengan Rotella. Karena memang Mas Pri-GS memodel Rotella. Jadi saya masih punya kebanggaan di model oleh Mas Pri-GS. Nah, nanti kita akan cerita banyak tentang sosok Mas Pri yang nanti saya akan bantu untuk menguraikan, mengambil intisarinya, inti maknanya, dan menjadi pelajaran kita. Difference that make difference. Jadi kalau pelajaran dari berbagai macam guru, itu tentu ada, tetapi khusus Mas Pri-GS, what difference that make difference? Tahu kan? Tahu. Katanya kalau belajar Leo nggak ngerti-ngerti. Nah, Wah, Halo Mbak Yuli. ada artis idola. Mbak Yuli. ini adalah Mbak Yuli. Beliau ini setelah atau menjelang menjanda. Sudah menjelang menjanda.
Enggak, menjelang menjanda itu jadi artis kan? Oh iya, Betul kan? bukan Nah, setelah janda itu produktif sekali. ya. Artis beneran. Ada 6 film pendek lah ya. Nah, sudah ada 16 film Film yang pendek. yang dibintangi oleh Mbak Yuli. Bisa ditonton di mana? Itu karena jadi ada beberapa yang Mbak Yuli, I love you. I love you too. Wih, dari fans Mbak Yuli. Iya, apa tuh kenapa Mbak kalau Yuli. jenengan janda? Ya. Kenalan loh nanti. Kamu pernah loh dimarahi istrinya loh nanti I love you sama janda. Nah. Saya itu ada yang bisa di YouTube, tapi kebanyakan memang larinya ke festival karena memang peruntukannya untuk festival-festival film mahasiswa gitu. Lain, kelasnya lain. Wih, tepuk tangan. Kelasnya lain. Iya. Filmnya, film saya sudah ada 1 film yang keliling Indonesia karena masuk dalam program Indonesia Raja, kemudian 2 film sudah masuk bioskop online, ada juga yang sudah di YouTube. Oh, Nah ini sekarang sedang jadi artis juga, ini acting jadi muridnya Pak Pras. Acting doang Mas, jadi muridnya jadi cuma acting. nah, kemudian ada Mbak Ais. Mbak Ais ini putrinya Mas Pri, baru punya anak berapa tahun? 13 bulan. 13 bulan. Lagi tidur. Cucunya Mas Pri yang mirip dengan Mas Pri. Nah, tentu saja kita lihat di sini ya admin ya. Nah, kemudian Mbak Sua. Nah, di sini ada Mas Gibran. Pilih ya, Mas Gibran ya. Waduh, nyalek nih. Aduh. Tapi nggak gemoy. Langsing. Aktivitasnya Mas? Tidur. Tidur. Ya, tentu kita lewati dengan cepat saja. Ini adalah latihan Kapen. Ini Mas Fuad. Mas Fuad ini petinggi Basnas di Indonesia, khususnya di Semarang. Ya. Nah, Salam. ini Dr. Andriani. Wah. Dosen sekaligus penyanyi. Suaminya mau jadi wali kota Semarang. Didoakan. Soalnya saya Oh iya. Ini Assalamualaikum. Mas Is. Kemudian ada Mbak Ari yang sudah terkenal dan juga tentu juga dengan Bunga. Bunga Reviliani Nasution. iya. Ini Mbak Mela. Batch 19. Monggo, makasih Bunda Uti. Sukses ya rapatnya Bunda Uti. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dimundurin. Pamit Nah, ya. kita akan memulai dengan Iya. teman-teman yang di Zoom saya nggak lihat ya, karena ini di spotlight. Jadi kita akan mengawali dengan lagu Gadis Kretek oleh penyanyi kita. Santai aja. Tahun depan. Surya tenggelam di telah kabut gelap, senja nanti
di hati kamu kerja. Jalan aku dalam kehidupan dua kehidupan penawar kasih ucapan menang cobaan malam menjauh seramai anak tujuh dan jalan penawari kasih ucapan menempuh jalan surya tenggelam Tanpa latihan. Ini juga nggak jelas bener apa nggak bukan. ini kan Hah? yang kedengaran suaranya. Ininya nggak kedengeran. Oh ya, oh vokalnya yang masuk. Itu yang mau di sini. Oh iya, keuntungan kita yang ada di sini itu. Di Zoom nggak kedengeran kan? Salahnya. Sini. Nah, kita ingin menggali what makes Kang Pri GS ini istimewa karena beliau usianya sudah selesai tetapi umurnya masih panjang. Umur itu karena sampai dengan saat ini kita masih belajar dari beliau dan pastinya ilmu-ilmu dari beliau ini bagi beliau akan memanjangkan amal-amalnya karena itu yang terhubung dengan alam beliau saat ini, amalnya, kemudian ilmunya, dan juga doa-doa dari anak-anaknya. Nah, semoga kita yang mengaku sebagai anak-anaknya juga mendoakan beliau. Wallahu a'lam apakah diterima atau tidak, itu kita tidak punya kuasa untuk mengatur. Allah yang punya kedaulatan terlepas dari hukum-hukum buatan manusia. Aku ngomong apa tuh? Kuasanya udah Keren ya? Ya. Udah lebih udah cuma. Nah, maka ini ada baru datang nih Mbak Ju. Mbak Ju, beliau ini dari Makassar. Dari Makassar dan nanti ikut kita ke Malang. Dari sini. Dari jauh-jauh dari Makassar, ada urusan di Jogja. Oh. Terus ke Semarang. Pas kebetulan kita ada acara ini. Jadi, mau ikut tahu yang ke Batu? Enggak. Tunggu ya, tunggu. Teman-teman, pantauin. Untuk Wafis. Kan panas. Ini Pak. Oh, gitu. Ya. Nah, berbeda dengan konsep kemarin di Cirebon kita punya narasumber, yaitu Mas Yogi Kurniawan, yang terpuruk dengan hutang 5,5 M, menjadi sekarang punya 10 proyek properti, restoran 1, 2, 3, dan Rebo besok akan diberikan anugerah sebagai The Man of the Year
Cirebon dan sekitarnya oleh Radar Cirebon. Itu alumni beliau batch 5. Nah, hari ini kita tidak punya narasumber itu kan. Masa kita wawancari Kang Pri, kalau sampai beliau menjawab, ya kita kabur semua. Nah, maka kita akan mengumpulkan image, mengumpulkan memori, mengumpulkan insight dari teman-teman yang ada di sini, yang nanti saya akan bantu mengintegrasikannya menjadi sesuatu yang ini, model yang kalau kita mau belajar dari Mas Pri GS seperti ini. Nah, kita awali dengan orang yang tentunya mempunyai cerita jauh lebih banyak daripada kita, yaitu Mbak Tito, istrinya beliau. Nah, mari kita simak apa yang akan diceritakan oleh beliau. Nanti saya akan bantu tanya-tanya ya Mbak Tito ya, kalau ada yang perlu saya tanyakan. Nah, Mbak Tito, apa kehebatan Mas Pri GS yang Mbak Tito lihat ini tidak ada pada lelaki lain? Oh, kalau sampai jawab berarti memperhatikan lelaki lain dong. Ya, dari Mas Pri itu saya tidak pernah membanding-bandingkan. Yang saya lihat itu Mas Pri itu kalau merasakan sakit atau apa itu nggak pernah cerita. Tapi kalau saya atau anak-anak itu sakit, Mas Pri itu walaupun sakit jadi sembuh, ya langsung ngurusin anak-anaknya. Jadi nggak pernah yang namanya sakit itu Mas Pri terus apa ya cerita kalau sakit. Sudah sembuh baru nanti cerita. Saya tadi ini takutnya buat saya pikiran. Oke, teman-teman yang di Zoom kedengeran tadi beliau Dengeran, kita makasih feedbacknya Mas Mbak Uti. Kedengeran Om. kedengeran Terima ya. kasih Oke. Mas Mbak. Jadi satu hal yang sifat yang dimiliki oleh Kang Pri itu adalah kalau beliau sakit itu nggak pernah ngomong. Baru ngomong kalau sudah sembuh. Iya. Dan kalau apa tadi yang anak-anak, kalau anak-anak sakit, Sakit langsung Mas Pri kalau pas sakit sendiri langsung sembuh karena ya mikirkan anak-anak yang sakit. Walaupun nanti sudah anak-anak sudah ditangani masih sakit lagi tapi nggak ngomong. Ya mungkin sampai sekarang saya nggak tahu kalau Mas Pri itu sakit sampai meninggal. bahkan pada saat beliau sakit sehingga meninggal pun nggak pernah ngomong sebelumnya ada keluhan apa. Ya, cuman ya sering cerita sih kalau dadanya nyeri. Saya sudah pernah menyarankan untuk ke dokter, tapi nggak apa-apa nanti sembuh, cuman gitu aja. Tapi nggak tahu kalau anu itu sering apa ya dirasakan sendiri gitu. Jadi disinilah kita sebetulnya tertarik untuk menggali apa pemikiran di balik sikap Mas Pri ini kan. Apa sebetulnya sih? Mungkin Mbak Tito pernah diceritai nggak sama Mas Pri, pernah bertanya, kok Mas Pri sakit nggak pernah ngomong, itu ada pikiran apa sih yang mendasari kok beliau tuh begini? Ya, Mas Pri katanya saya takut kepikiran gitu. Ya. Artinya Mas Pri itu tidak ingin membuat orang lain itu kepikiran beliau dan Iya. susah ya. Iya. Walaupun ada persoalan di kantor, di mana Mas Pri itu enggak pernah cerita. Kalau di rumah ya gembira gitu, walaupun ternyata di luar Mas Pri punya masalah. Tapi pernah nggak Mbak Tito nanya gitu ke Mas Pri, ada masalah apa di kantor segala macam? Iya, sering sih Mas, ada apa? Enggak apa-apa, Nggak udah apa-apa. beres. Udah beres. Iya. Nah, Tuti ya, kalau nanya itu kalau aku bilang beres ya sudah beres, nggak usah ditanya kamu sama siapa, ketemu siapa, ngapain, itu nggak usah. Dia lagi rapat. Oh lagi rapat. Nah, ya. Tapi kan dia kabar. Saya tidak Berarti saya selamat. Ya.
Mas San, Mas San. Bentar, saya perkenalkan dulu yang baru datang lagi. Ini adalah Kak Sanudin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tugas sehari-hari apa? Ya, biasa kayak orang yang lain nyari nafkah buat keluarga. Jawaban normatif. Kemudian tadi siapa Mbak? Ini dia Mbak Jo. Mbak Jo, orang Makassar yang Ya. sedang melanglang buana di sini, dan ini Sarah. Sarah angkat beneran. Ah. Hai dong. Hai. Ini kelas 1 SMP. Oke. Jadi tidak ingin, pada dasarnya Mas Pri itu tidak ingin menyusahkan orang lain. Padahal Mas Pri itu manja kan ya? Iya, Anak bungsu ya? iya, saya juga bungsu sebenarnya. Sama-sama bungsu. Iya. Tapi beliau itu biasanya kan stigmanya kalau anak bungsu kan manja, kalau sakit itu malah cari perhatian gitu. Ini malah memperhatikan orang lain. Tapi kalau cuman masuk angin ya itu memang ya leman gitu kan. Ya omongnya pokoknya pengennya ya leman. Tapi kalau sakitnya agak berat malah nanti diem saja. Malah dimakan. Apalagi Mbak ke Hasan Mas Pri ini? Ya banyak sebenarnya, cuman ya Mas Pri itu juga selain memikirkan keluarga kecilnya, juga keluarga besarnya semuanya dipikir Mas Pri. Pokoknya Mas Pri itu nggak mau mikir senang sendiri. Kalau keluarga yang lain harus ikut senang. Seperti kemarin pernah juga kita itu makan-makan ya, anak-anak pengen makanannya difoto, foto itu nggak boleh. Jangan, itu kasihan saudara-saudara kita gitu. Lalu yang diingat-ingat itu juga orang lain. Pengennya orang lain juga nggak ikut iri atau gimana gitu. Jadi Mas Pri ini punya sosial empati yang tinggi. Iya. Jadi dia ketika mau melakukan sesuatu, kalau di neurosemantik namanya metaprogram, itu lebih banyak self atau others? Others. Jadi metaprogramnya others, sehingga kalau ada apa-apa, dia langsung punya kecerdasan konteks untuk melihat ini dampaknya apa kepada orang lain, khususnya kepada keluarga. Memposting makanan, mikir ini nanti saudaranya yang nggak makan bagaimana. Waktu kemarin kita mau posting makanan itu mikir nggak? Sampai ini sengaja kan kita supaya banyak orang iri gitu ya. Kan itu khusus. Memang kita ini orang kurang ajar semua. Kita others. Kita kan berbagi kebahagiaan. Ya betul. Kita juga others. Cuma kita ingin berbagi kebahagiaan. Ya, betul. Ya. Wah. Bosan nggak tahu. Ini kita interrupt dulu, kita perkenalkan yang baru datang lagi. Kita perkenalkan Mbak Pau ya, saudara-saudara, Mbak Pau ini. Kita perkenalkan yang baru datang, Mbak Pau lucu. Nah, yang bikin Mbak Pau ini nih, Mbak Nana. Mbak Nana Amir. Batch 55 kemarin. Ini Mbak Maya Kauna. Monggo. Aduh, jadi buat Tunggu ya. Kelasnya bubar, saudara-saudara. Ternyata lebih menarik Mbak Pau daripada materi kita.
Gak apa Om Pras, kami mau dengerin Om Pras, mereka bubar aja Om Pras. Enggak. Logistik emang penting ya Om Pras. Ada yang komen. Iya betul Mas Dwi, setuju. Ada apa nih? Pembagian konsumsi kah? Iya konsumsi. Loh, kita kebagian nggak nih yang online nih? Kebagiannya fotonya aja. Iya, saya dibagi. Bu, Bu, Siapa tuh yang mau minta dibagi? aku nggak ikut. Bu, Sama aku juga Om Mbak Citra. Iya Mbak Citra. tinggalin satu, Bu. Udah rusak ibunya di Jakarta Mental ibu. bakpao ini seperti ini. Iya, tinggalin satu. Nanti tak mampir rumah, Bu. Acara pembelajaran. Jadi Doraemon ibu. Biar bisa ambil ibu ke sana ke kantong ajaib ibu. Langsung ini live ini. Nanti pesan kepada Mbak Nana Amir. Atau bisa hubungi Juragan Bakpao. Coba ya. Ini narasumber wibawanya kalah sama Bapak. Langsung. Bisa ya, ngaji otomatis loh bisa. Gitu loh. Bundanya dibagi dong, masa narasumbernya nggak dibagi? Iya, Kembali ke situasi kita. Udah. Oh iya. Bedain matanya beda. Yang sakit mau Difference that's different. Aku lali ya, Bos. Apa? Meta program other. Jadi memang ini modal besar ya. Apalagi era sekarang ini era kolaborasi. Kita nggak bisa makan sendiri kan. Yang punya teknologi berkolaborasi dengan yang punya properti, kemudian jadilah Airbnb. Kemudian selain customer juga dia menentukan rating, yang menentukan juga marketing. Jadi semua ini sudah menjadi satu sistem, jadi satu yang memerlukan satu meta program dasar, yaitu ya others. Nggak bisa untuk self. Di zaman sekarang yang kolaborasi untuk self itu akan tersingkir dengan sendirinya. Maka kita perlu mengembangkan yang disebut dengan abundance collaboration. Nah, sehingga abundance collaboration ini menjadi salah satu tagline-nya komunitas provokasi kan. Tagline-nya komunitas provokasi kan change genuinely, grow meaningfully, abundance collaboration. Atau kalau dijadikan kalimat yang sintaksnya lebih benar, change genuinely, collaborate abundantly, then we grow meaningfully. Itu formalnya. Kalau informalnya, karena kita ini adalah komunitas yang ingin sama-sama naik, maka kita meminjam namanya komparatif dengan teman-teman tempat. Di sini yang tempat siapa? Alumni tempat. Nah, tempat itu tagline-nya apa? Rise above the crowd. Rise of the crowd. Jadi rise above the crowd. Nah, kalau komunitas provokasi itu rise the crowd above. Makanya kalau foto teman-teman tempat kan begini kan, seperti bangau, terbang tinggi daripada crowd. Nah, kalau komunitas provokasi sekarang kita begini. Ngangkat sama-sama. Kita sama-sama gotong royong, gotroy. Wow, keren. Loh kok jadi saya yang banyak ngomong?
Nah, Mbak Titut apa lagi Mbak Titut? Ya, Mas Pri itu kan kekhawatirannya sama keluarga juga tinggi juga. Seperti waktu baru 2 minggu menikah itu kan Mas Pri masih jadi wartawan. Mau ngeliput, saya ikut nggak boleh. Ya udah, pokoknya saya cuma di hotel aja. Enggak, pokoknya enggak. Sampai anak-anak besar, saya tetap di rumah terus. Baru anak-anak sekolah seperti Gibran, ya saya mulai kantor. Kadang nanti juga ada rapat, saya ditinggal, ya itu pokoknya saya enggak boleh pergi tanpa Mas Pri gitu. Jadi kekhawatirannya tinggi sekali sama keluarga. Makanya kalau dulu waktu sering ke Rutela, saya kan enggak pernah diajak dulu. Alasannya yaitu alasannya Mas Pri khawatir gitu aja kalau ada apa-apa di jalan. Baru pertama ke Rutela itu kan waktu sebelum COVID itu juga kan, itu aja mungkin ya Mas Pri juga terasa mau ya punya utang harus ngajak saya ke Rutela gitu. Setelah itu kan Mas Pri nggak ada ya. Itu mungkin Mas Pri sebenarnya sudah mulai ngajak saya, khawatirnya sudah mulai berkurang gitu ya. Apalagi ya banyak soalnya yang banyaknya. Nah, tentang kekhawatiran ini menarik ya. Jadi Mbak Titut nggak boleh ikut Mas Pri karena Mas Pri mengkhawatirkan Mbak Titut. Nah, kalau Apen itu kan nggak boleh Tias ikut itu justru karena Apen khawatir dirusui sama kerjaannya. Nah, jadi sini ya. Ada juga yang ada juga yang nggak mau ngajak pasangannya karena takut ketahuan. Banyak kan gitu Pak. Pengalaman ya. Oke, nah tentang dua hal yang atau satu hal yang menjadi ciri Mas Pri, yaitu kepedulian terhadap orang lain, terhadap keluarga yang terejawantahkan dalam perilaku kalau sakit diam. Karena ini juga ada ulama, saya pernah menyitir quotes-nya, jangan kau ceritakan deritamu. Salah satu kata-katanya begitu. Jadi ciri apa gitu, ciri kedewasaan atau apa, jangan kau ceritakan deritamu. Nah, kalau sekarang kita menderita sedikit langsung jadi status. Itu yang dimaksud dengan Mas Pri, jangan bocor emosi di media sosial. Nah, teman-teman yang lain ada insight apa dulu tentang satu hal ini? Mungkin kita berbagi cerita dulu. Siapa? Oke, Tias. Tunggu. Abah. Ya kalau juga ngomong ya. Deket banget sih, gede banget. Ya memang lu kan gede. Oh iya benar. Ya itu juga benar. Kalau dengar cerita dari Mbak Titut, aku melihat Pak D sangat memikirkan others, yang juga others itu adalah keluarga inti juga. Kekhawatiran mengajak Mbak Titut kalau ada apa-apa di jalan, anak-anak kan nanti bagaimana. Kalau aku melihatnya seperti itu. Nah, aku jadi mendapat insight gini, Pras. Waktu itu Pak D kan pernah bicara seperti ini. Tias, beliau sambil menyiram tanaman di depan pagar, sambil nyiram. Tias, Apen tuh kayak tanaman ini. Kamu tinggal menyiraminya terus sehingga dia bertumbuh. Mana nggak tumbuh? Waktu itu pahamanku juga gitu. Pak D gimana mau tumbuh ya? Mana coba tuh? Nggak ada, bertahun-tahun kagak tumbuh, orang dikerok terus gitu kan. Kalau mau makin gersam. Jadi kalau digabungkan dengan cerita Mbak Titut tadi ya, memang kebutuhan suami istri itu
sangat-sangat niche-nya nggak bisa disamain pasangan A, B, C itu sama enggak. Jadi kita nggak bisa tuh yang ngebanding-banding ke terus yang mau nyamain enggak. Tapi sesuai kita tuh ada di mana. Peran istri sebagai sekarang peran saya sebagai istri, istrinya Apen. Peran Apen sebagai suami, suaminya Tias. Akan beda tentu misalnya dengan peran Pras sebagai suaminya Uti. Dan Uti sebagai istrinya Pras. Itu berbeda. Nah, kunci-kuncinya itu ada di tadi filosofinya Pak Depri. Bahwa others itu tidak hanya others di luar kita, tapi others yang justru menginti ke dalam kita juga. Baik keluarga inti, saudara inti, bahkan diri sendiri inti itu gimana membentuk dari dalam supaya kita tidak hanya kita toh, ini toh, tapi nanti jadinya di dalam dalam. Yang jadi pelarang bukan hanya melarang Mbak Fitut nggak boleh ikut, enggak, tapi mikir segalanya luas banget, luas banget. Oke. Ada lagi tentang ini? Ada. Atau pertanyaannya adalah dari teman-teman ini, apa satu hal yang istimewa dari Mas Pri yang itu kadang-kadang kalau ada masalah ingat Mas Pri, ingat kata-katanya atau ingat kelakuannya, itu langsung menyembuhkan atau memberi solusi. Silakan dipikirin masing-masing dulu, apa itu? Kalau sudah siap, angkat tangan. Mas Apen dulu. Ini frame-nya biar gede aja. Loh, kok malah mundur? Loh, Maksudnya nggak bagian kepalanya. Pengalaman yang paling mengesankan bersama Pak Depri adalah pertama humoris orangnya. Tapi di balik humor-humor beliau sebetulnya banyak sekali maknanya. Dan yang paling di dalam adalah ya goblokmu gitu kan. Jadi siapapun juga bisa digoblokkan oleh Pak Depri, dan kita tidak pernah merasa bahwa bahkan oh iya ya saya goblok gitu loh. Itu satu. Kedua, yang selalu terngiang adalah kunjungi ruang dalam. Jadi selalu apapun pertanyaan saya, jawabannya cuma satu dari Pak Depri, ya kunjungi ruang dalam. Yang sampai sekarang masih banyak sekali yang belum terbuka. Kira-kira itu yang yang ketiga beliau genuine ya gini, apa adanya, nggak ada tuh yang namanya acting gitu, nggak ada. Pokoknya ya apa adanya, sehingga kita merasa bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar-benar ya bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu kan. Itu pengalaman saya. Ini mengingatkan saya pada satu kelas di mana saya dan Mas Pri ini sedang mengajar tentang sesuatu. Saya lupa tentang apa, tetapi saya ngomong itu selama 15 menit untuk menjelaskan itu. Giliran Mas Pri, hanya satu kalimat selesai. Itu Mas yang gue masukkan itu. Jadi yang lebih goblok siapa? Ketahuan. Ketahuan. Yang ngomong ini nih orangnya. Nah, ini yang disampaikan Apen tadi mengingatkan saya kepada definisi misi neurosemantics. Jadi kita leadership inside out ini dasar ilmunya adalah neurosemantics. Ilmu tentang makna di balik kata-kata. Ilmu tentang bagaimana manusia beroperasi. Nah, salah satunya dikatakan bahwa the problem is not outside. Ya. Nggak pernah ada di luar sana. The problem is in
our frame of mind, yang di inti makna kita namakan sebagai ruang dalam, yang kita sebut sebagai berziarah ruang dalam, karena sumber problem sekaligus sumber solusi itu ada di ruang dalam kita, di frame kita. Frame itu ada berapa macam? Masih ingat? Tanya black. Kalau ditanya black. Meaning, belief, value, identity, decision, permission, prohibition, concept, understanding, knowledge, memory, expectation, intention, hope, vision, fantasy, metaphor, intention, dan banyak. Itu semua bentuk-bentuk dari frame of mind. Jadi problem kita ada di situ. Ada di aturan yang kita buat sendiri dalam pikiran. Ada harapan yang kita set dalam pikiran, yang kita terlekat dengannya, macam-macam. Nah, maka ketika Mas Pri mengatakan ada problem, kunjungi ruang dalammu, selesaikan sebetulnya. Maksudnya tuh problem tuh nggak ada di mana-mana. Problem itu ada di sini. Dan untuk kita masuk ke sini itu perlu state yang namanya tenang. Makanya waktu saya malam-malam ke sini, Mas Pri, lagi ngapain? Wah, aku lagi ngeteh. Aku sudah di depan. Sini. Wah, gendeng gue. Langsung ke depan gitu. Ya, selesai cerita. Mas, ini ada kemungkinan sebentar lagi aku akan ditahan. Di kejaksaan lah, segala macam. Apapun itu, kata Mas Pri. Tenanglah. Jadi kuncinya itu tenang ya, tenang tuh. Tenang, karena di situ kemudian kita terbebas dari namanya amygdala hijack, pembajakan emosi yang melumpuhkan berpikir kita. Nah, berpikir itu tentang mengolah frame kan. Nah, jadi pantesan ketika kita emosi kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa menemukan solusi. Kenapa? Karena masih dipenjara oleh emosi. Maka kita perlu tenang, clear, sehingga kita bisa mengolah frame, itu yang disebut dengan berpikir. Itulah yang disebut dengan proses mendapatkan solusi ada di sana. Nah, kemudian ketika kita sendiri sudah dikondisikan bahwa dimulai dari Mas Pri, yang beliau itu selalu secara otentik mengakui dan bahkan menghargai ruang-ruang inkompetensi. Nah, karena beliau sudah mendemonstrasikan itu ketika beliau mengajar, kemudian melabel, menamakan ruang inkompetensi itu sebagai goblok, kita langsung paham. Bahkan senang kita. Karena diberikan seperti cermin, ya, diberi feedback. Itu goblokmu. Itu artinya itu blank spotmu. Itu blind spotmu. Itu ruang inkompetensimu. Lanjut. Thank you. Sama-sama. Sopo. Iya. Kalau bisa Mbak Andri sampai habis. Nah. Aku in break. Ini tentang Mas Rian, Mas Pri. Mas Pri. Jadi, di sini ya Mbak Titu. Saya itu kenal Mas Pri karena kami sama-sama ada di bawah naungan Suara Merdeka Group. Tapi Mas Pri di wartawan, saya di entertainment waktu itu. Wartawan entertainment juga toh Mbak? Siapa beliau? Enggak, Mbak Andri. Saya enggak wartawan, saya nyanyi. Enggak ilmiah ya Mas. Tapi itu yang saya lihat Mas, kita kan berada di wilayah family business, di mana biasanya level ada layer-layer yang kemudian ada layer terbawah itu yang tidak mempunyai keberanian untuk naik langsung ke atas kalau dia tidak manajer, ya tidak GM begitu. Tapi sejak pertama kali saya kenal Mas Pri dengan keotentikannya pakai jin ya Mbak, kemeja jin, tapi gombrong semua ya Mbak ya, nggak ada yang pas ya, kegedean semua ya Mbak. Itu
pakainya kegedean atau Mas Pri yang kekecilan? Nah, kecil lah tuh, Mbak ya. Nggak tahu juga. Jadi beliau itu bisa menembus langsung ke layer atas, ownernya langsung, Pak Budi Santoso. Saya lihat itu tidak ada satupun yang bisa menembus batas itu kalau bukan dari teman akrab, bukan dari keluarga yang sama. Tapi beliau bisa langsung menembus itu dengan keotentikan dan kegoblokannya Mas Pri gitu loh Mas. Dan itu membuat kami yang sering nyanyi di atas itu, jadi kalau kalau apa doa atau kalau ada speech gitu selalu Mas Pri. Padahal Mas Pri waktu itu Nyon Sewu masih wartawannya Mbak ya, tapi sudah langsung melejit karena beliau sangat otentik dan Pak Budi itu sangat menghormati orang-orang dengan keotentikan seperti itu. Makin ke sini kemudian makin sering ngobrol dengan Mas Pri, dan yang terakhir yang saya baru ngeh itu waktu Mas Pri meninggal, saya duduk di situ tuh rame-rame dan waktu itu yang layat itu berbagai kalangan. Ada dari agama ya Mbak, dari paspor, pendeta, ustadz, kiai, seniman, Pak Ganjar juga datang, dari birokrat datang, dari manajer, dari semuanya, dan semua yang duduk di situ semuanya itu menceritakan tentang Mas Pri seakan-akan mereka orang yang paling dekat Mas. Itu yang kemudian saya keren ya, jadi seakan-akan misalkan saya cerita, oh Mas Pri itu ceritanya sama aku loh, sebelah sini oh Mas Pri, jadi setiap orang itu punya kesan bahwa saya itu yang paling dekat sama Mas Pri, saya itu yang paling disayang sama Mas Pri, tapi itu semua titik itu menceritakan itu semua. Saya duduk, keren ya. Artinya Mas Pri bisa men-treatment orang menjadi spesial dan orang itu memang merasa jadi spesial beneran begitu Mas. Dan itu nggak semua orang, termasuk saya nek pas rak gelem ngomong ya. Tapi hampir semuanya di situ. Dan waktu keranda diangkat itu ganti-ganti ya Mbak. Ganti-ganti tuh dan saya tuh lihat ya, maksudnya bisa begitu ya beliau ya. Dan saya yang tadinya merasa saya juga yang paling dekat, ternyata yang merasa paling dekat jauh lebih banyak. Jangan-jangan bukan saya ini yang paling dekat. Jadi Jangan GR dulu. jangan ya semuanya. Even waktu itu Pak siapa? Pak Gak ini nggak kampanye ya Mas. So, even Pak Ganjar pun juga menceritakan bahwa beliau sangat dibukakan apa ya, banyak hal terhadap masukan-masukan Mas Pri yang seenaknya gitu loh Mas. Ya, sama Mas. Nah, mau di modeling Mas. Ya. Guru kok. Memang keren. Karena Rasulullah juga modeling komunikasi Rasulullah juga sama. Jadi semua sahabat-sahabat Rasulullah itu merasa yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengistimewakan orang yang ada di depannya. Nah, kalau kita telusuri ya dengan ilmu kita yang sudah kita punyai, kita mencandra istilah Kang Pri itu, mendeteksi frame di belakangnya apa kira-kira? Ada apa? Ada state apa ketika Kang Pri itu bicara kepada seseorang, kepada teman-teman deh. Merasa apa state Kang Pri? Apa? Kasih sayang, Ada kasih sayang, ada cinta, ada apa lagi? Perhatian, penghormatan. respect, Respect, giving, giving, karena cinta itu adalah giving. Dengan respect, respectful. Respectful ini nggak pandang orang ini apakah, ya kalau bagi kita orang yang remeh, orang yang di bawah, supir-supir, satpam, sampai dengan yang itu tadi, direktur, pejabat, gubernur, itu diperlakukan sama kan, respectful. Kemudian apa lagi? Matching, ya, matching. Jadi mencari hal-hal yang sama sampai pada satu titik, kemudian baru di mismatching.
Jadi betul. imagine dulu sehingga terjadi rapuh yang sangat kuat. Iya. Nah setelah itu goblok. Iya. Kita malah salah. Jadi value beliau adalah di situ. Justru ketika berani menyatakan sesuatu yang nggak pernah terfikirkan oleh orang itu adalah bentuk giving-nya Mas Pri yang disampaikan dalam keadaan present, hadir. Jadi bahkan sama kucing saja hadir. Jadi waktu di rumah itu masih ada si Brady, kan Mas Pri kan sebetulnya nggak suka sama kucing kan ya? Sering berantem sama Mbak Ais itu soal kucing kalau nggak salah ya. Nah, di Rotella itu sampai hadir itu kayak tumak ninah, khusyuk. Bukan gini ya, tapi gini. Mungkin masih geli lah. Gini. Sambil agak ngobrol dengan si kucing ini. Ini wong edan, bukan jangan ngobrol gitu. Ternyata ada maksudnya. Nah, itu state ketika beliau bicara dengan seseorang. Nah, tetapi yang membuat beliau itu menembus batas-batas birokrasi, tabir-tabir politik, kemudian tabir-tabir sekat-sekat agama, sehingga beliau bisa kemana saja. Itu apa? Nah, otentik itu berasal dari mana? Kalau di Liu? Self-esteem. Self-esteem. Self-esteem adalah menghargai diri kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri kita secara unconditional. Menghargai yang tidak bersyarat. Aku berharga kalau naik CR-V. Aku berharga kalau pakai Louis Vuitton. Aku berharga kalau capai target. Aku berharga kalau cantik. Aku berharga kalau dibilang keren. Aku berharga kalau kalau itu sama Mas Pri udah nggak ada. Karena apa? Karena beliau sudah menghargai dirinya apa adanya, menerima, menghargai, mencintai, menakjubi dan mensyukuri. Itu kuncinya. Sehingga apapun kata orang tentang Mas Pri, apapun situasi Mas Pri tampil dari rasa berharga terhadap dirinya. Makanya bisa otentik, tidak risau dengan pendapat orang, tapi bukan berarti Mas Pri sembarangan. Karena ada meta program others, sehingga Mas Pri tetap cek ekologi. Walaupun ini, tapi cek dulu, konteksnya ini membuat orang ini sakit hati atau enggak, membuat orang ini tersinggung atau tidak. Dan saya kira almost zero orang yang tersinggung sama Mas Pri. Iya. Pernah tersinggung nggak sama Mas Pri? Nggak kenal, ya yang nggak kenal tersinggung mungkin ya. Enggak. Karena kita juga nggak kenal mereka, nggak masalah buat kita. Toh kita nggak kenal juga. Nah, untuk itu kita dengarkan dari Gibran. Nah, Cerita khas. Kita mungkin masih punya waktu 15 menitan lagi ya. Dari Mas Gibran dan juga Mbak Ais sekaligus, apa cerita keistimewaan Bapak ini? Silakan. Jelas. Ya. Bapak. Jadi kalau saya data ini ada saya kan sering ikut-ikut Bapak ya. Ya walaupun ketika dalam suatu forum Bapak ngobrol itu saya nggak nimbrung,
saya biasanya di belakang gitu, sekedar mendengarkan. Ketika saya mendengarkan Bapak itu, nasihat-nasihat beliau ke orang lain itu biasanya detail. Ini pejabatnya detail, padanya begini begitu gitu. Tetapi ketika sama saya, nasihat beliau itu cenderung minim. Ya, global berarti. Cenderung minim dalam arti ya itu bisa cuma satu kalimat aja gitu, dan berharap saya langsung paham. Nah, salah satu contohnya itu salah satu pelajarannya Bapak yang saya ingat terus sekaligus menjadi guyonan khas kita itu apa yang kita sebut dengan ongkos goblok. Jadi beberapa hal itu memang harus dilalui dan dibayarkan dengan goblokmu itu. Kalau mau sesuatu ya, oh ya saya berbuat salah misalnya. Ya udah biasanya nggak panjang-panjang, ongkos goblok mulai. Ya gitu. Ya, contoh kecil itu. Ongkos goblok. Ongkos goblok. Kalau bahasa di slide Leo kan tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi selama mau bayar harganya. Padahal itu ongkos goblok. Jadi baik dalam rangka menggapai cita-cita maupun dalam rangka kita memperbaiki diri atas kesalahan. Karena memang gini, dengan self esteem tadi, maka kita akan menerima dan membolehkan diri kita untuk salah. Kenapa? Karena kita selalu berada di level inkompetensi. Coba nanti terpilihnya Presiden Republik Indonesia, itu siapapun yang akan terpilih akan goblok sebagai presiden. Kenapa? Belum pernah punya pengalaman sebagai presiden. Beda sebagai calon presiden dan presiden beda. Dulu saya sebagai calon direksi, presentasi fit and proper test. Maka pemikiran yang saya tuangkan adalah pemikiran saya sebagai calon direksi, belum jadi direksi. Sebagai manajer senior, yang sok mengira-ira kalau jadi direksi, aku mau begini. Dengan situasi yang belum ada di sana. Aku masih di sini loh. Aku menghayal tentang sesuatu di situ. Jadi teman-teman yang sekarang juga memperhatikan debat-debat calon presiden, pahami bahwa itu bukan program dia sebagai presiden. Itu program dia sebagai calon presiden. Kenapa? Begitu saya terpilih sebagai direksi, enggak beda sama yang saya presentasikan dulu. Ternyata situasinya berbeda. Oh, ternyata aku menghadapi ini yang perlu kupertimbangkan. Ternyata ini. Oh, ini bahaya ternyata. Yang tadinya aku nggak lihat itu bahaya. Akhirnya berbeda kan? Rencana, tindakan, program ketika menjadi direksi dan sebagai calon direksi. Walaupun ini bukan berarti nggak berguna, tetap untuk menilai kita mana yang paling siap dengan rencana masa depan. Ini kan kekuatan imajinasi. Nah, maka karena kita menyadari bahwa kita selalu berada pada situasi goblok, ketika aku mengajar Leo misalnya, seketika itu aku goblok. Kenapa? Aku nggak kenal audiens. Aku kenalnya audiens yang kemarin. Dan aku tahu bagaimana melatih teman-teman yang kemarin. Tapi yang berikutnya, aku siap-siap goblok. Siap-siap untuk salah. Nggak apa-apa ketika misalnya kita, kepelusut salah. Oh, salah baca. Oh, salah ini. Tinggal perbaiki. Belajar dari goblok-goblok kita. Itu kan disebut dengan ongkos goblok. Apalagi, Mas? Terus yang saya kagum juga itu cara beliau adaptasi dengan keadaan. Jadi dari kecil itu kan beliau susah makan. Bahkan, ya selalu kelaparan. Dan saya tanya itu kan,
kok Papa masih bisa hidup. Terus soalnya ya, sampai setengah guyon, setengah melarat gitu ya. Oh, gampang, Leng. Kamu jatuh cinta setiap hari itu kamu hidup. Nah, itu walaupun kayak abstrak gitu, tapi dari ide itu lama-lama tereksekusi juga jadi materi. Nah, jadi kan Bapak kalau jatuh cinta sendiri itu pasti ditolak. Nah, tapi kalau misalnya orang lain yang orang lain yang kan ketika kita jatuh cinta seorang kan kita kan tahu kan sekitarnya kan. Nah, Bapak juga tahu orang yang naksir orang yang naksir cewek itu selain Bapak itu siapa. Nah, orang yang naksir tadi itu didekati. Kamu suka sama itu toh? Coba tulisin surat. Bapak, nah, yang orang itu tadi respon, aku nggak bisa nulis. Bapak dengan kecerdasannya yang itu muter otak. Nah, yaudah, tak tulisin aja. Tak tulisin. Tapi ketika nulis itu, Bapak nggak serta-merta minta jasa gitu nggak. Tapi dengan syarat, udah yuk nanti ketemu di warung situ. Kita diskusi. Nah, dari situ akhirnya Bapak bisa makan. Nah udah toh, suruhnya terjadi. Diantarin ke ceweknya itu. Terus ceweknya itu kan namanya dapat surprise. Bingung apa. Terus Bapak terletak lagi, dibujuk lagi. Tarik pelan. Nah, sudah kan, Bapak setelah bujuk yang cowok, bujuk yang cewek. Nah dari tadi, ceweknya juga bilang ke Bapak, kalau ini gimana dia nggak tahu cara balasnya gimana. Nah, dapat lagi. Kamu tak tulisin aja. Nah, dari situ akhirnya kan Bapak yang menuliskan lagi kan, yang nulis surat cintanya, dari yang nulis balasannya. Nah itu dibuat gimana mungkin isi surat itu hanya muter terus. Agar Bapak masih bisa ngajak meeting di warung. Dan karenanya hidup. Iya. Itu saya kira awal mula kenapa Bapak pintar nulis itu dari situ. Jadi pinternya nulisnya Kang Pri itu karena penderitaan ditolak oleh para perempuan. Jadi langsung jiwa sastranya itu muncul. Dan menggunakan kelebihannya itu untuk hidup. Jadi menawarkan jasa menulis surat cinta kepada dia dan kepada dia. Maka tadi untuk hidup jatuh cintalah setiap hari. Apalagi memang sekarang ada yang sedang jatuh cinta. Sibuk dengan mappingnya. Maka dia hidup. Tiba-tiba HP-nya sibuk. Lo kan main sinetron. Yang saya garis bawahi tadi adalah jatuh cinta setiap hari, mana? Karena cinta itu memberi energi yang nggak ada habisnya. Orang mencintai, ya akhirnya yang nggak rasional pun jadi rasional bagi dia. Maunya memberikan apa-apa kepada yang dicintainya. Nah, energi itu yang terus mengalir. Kalau kita jatuh cinta kepada pekerjaan kita, jatuh cinta kepada komunitas kita, jatuh cinta kepada keluarga kita, jatuh cinta kepada pasangan, jatuh cinta pada Tuhan, jatuh cinta itu yang
mengajaibkan. Mbak Ais terakhir, Mbak Ais apa Mbak? Kelas nggak? Gak apa-apa. Halo. Eh, saya mau bercerita khusus satu satu hal khusus ketika hubungan saya sama bapak sebagai putri dan ayah. Dulu pas zaman muda saya masih masih remaja gitu. Sebelum menikah, saya tuh jarang kenalkan papa sama cowok yang deket sama saya gitu. Atau jarang banget pacaran malahan. Karena papa tuh strict, bukan strict ya, tapi saking sayangnya sama anaknya gitu. Jadi punya peraturan yang aneh-aneh. Kalau salah satunya itu dari dulu tuh di keluarga tuh nggak boleh naik motor. Nah, eh, kalau kamu kalau jalan sama cowok boleh tapi jangan naik motor. Nah itu kan yang paling susah karena kebanyakan teman-teman tuh emang pakai motor semua kan. Indonesia kan pengendara motornya emang tinggi banget dan Mungkin belum Bapak sudah materialistis waktu itu. Jangan naik motor, naik BMW. kira juga kayak oh ini berarti matre atau gimana loh enggak misalnya naik motor tuh nggak apa-apa tapi eh kesini dulu motornya parkir pesen gokar itu repot banget tuh kayak nggak ada yang paham kayak gini tuh nggak ada yang paham makanya dari itu tuh jadi kayak seleksinya tuh cepet banget karena saya nggak bisa menyampaikan itu ke misalnya ada yang mau ngajak jalan tuh wah ini nyampeinnya gimana ini terus harus sebegitu repotnya effortnya tuh tinggi banget untuk ngajak saya jalan makanya nggak ada yang lolos untuk di tahap itu. Terus ke papa itu sampai tetap ngobrol ke papa itu jauh banget gitu lah rasanya sebelum sampai itu jadi sampai akhirnya soal jodoh ini tuh mikirnya gimana ya ini jodohku angel banget nyarinya. Terus, tapi ada suatu saat itu ketika saya emang diseriusin bukan dari Indonesia malah. Wah ini ada yang mau serius terus papa gimana udah tak ceritain orangnya kayak apa cowoknya kayak apa nah papa tuh kepikiran banget tapi nggak bisa bilang nggak setuju tapi tuh papa sampai sandung di rumah tuh saking mikirnya bu nggak bisa apa kalau kamu sampai dibawa ke sana itu papa pikir apa gimana wah ya udah itu kayak gitu aja papa aku udah langsung tak cut lagi udah. Jadi prosesku sama jodoh itu kayak nggak ada yang sampai sakit hati banget karena udah terseleksi di situ udah cepet banget jadi ya teman-teman tuh pada akhirnya juga terseleksi juga teman-teman yang main sama saya itu emang orang-orangnya yang jemput terus dibalikin lagi walaupun sampai jauh-jauh juga papa tuh nggak apa-apa sebenarnya papa tuh bukan nggak boleh yang tipe bukan kayak gitu tapi harus jelas kamu sama siapa terus kemana terus naik apa aja gitu jadi teman-teman yang nggak paham sama papa itu pasti wah orang tua yang strict banget gitu dan nggak itu poinnya dia harus kejelasan nih saya di mana gitu. Nah, pas ketemu Mas Jasos itu yang kayaknya ajaib banget. Mas Jasos tuh sebenarnya kan asalnya dari desa Ungaran, di Ungaran kan jauh. Nah, Mas Jasos tuh kebetulan emang barusan beli mobil. Bentar. Mobil yang Mas Jasos itu desa Ungaran berapa kilo dari sini? Berapa ya? Sampai 1 jam jalan biasa. 30 kilo itu sudah dikatakan jauh ya kalau di sini ya. Iya. Jakarta kan dekat. 30 kilo 1 jam itu jauh loh. Desa jauh. Jauh Pak, itu udah kabupaten. Iya. Jadi
maksudnya bukan mobilnya sih, tapi tuh papa keamanan anaknya gitu loh. Jadi kan motor kan kalau jatuh ya langsung jatuh. Maksudnya tuh keamanan anaknya aja. Jadi Mas Jatuh aja beli mobil itu second dan itu pinjam, masih pinjam duit di uang orang tuanya. Ketika Mas bisa ke sini nggak, papa tuh mau ketemu dan deg-degan gitu loh, soalnya kan saya sudah paling suka sama Mas Jatuh, terus mau ya malah gitu. Langsung mau gitu loh kan, ya biasa aja sebenarnya Mas. Terus begitu pas dua kali kesini baru ngobrol sama mama papa tuh, langsung ditanyain siap nikah. Siapa? Emang udah ngobrolin itu sama dia gitu. Terus gajimu piro? Langsung ditanya. Uang sekarang berapa gitu. Waktu itu ternyata juga santai aja jawabnya. Saya tuh yang deg-degan banget. Oke. Terus papa sama saya tuh, wah kok wani tau gonda saya. Aneh ini kok berani ya. Ya udah akhirnya cepet aja, papa nggak mau nunda-nunda lagi. Itu kan bulan apa ya, bulan Juni apa Juli kayaknya. Terus oh ya Agustus, November langsung suruh nikah. Enggak, tadinya tahun depan terus papa tiba-tiba cepet kewe. Daripada ditunda-tunda langsung aja. Dan alhamdulillah itu lancar banget. Terus papa pas pernikahan kami itu, pernikahan saya dengan Mas Yesus itu nangis yang bener-bener nangis kayak gembeng banget gitu loh. Kan saya kira ya terharu, tapi itu papa sampai bener-bener saya nggak nyangka juga. Terus Itu karena apa? ada apa di ya, sini? saya juga nggak tahu papa ini nggak biasa lihatnya gitu. Asumnya aku megap-megap ngap-ngap di situ ra ono sing gawe ke tisu. Nah, saya kan habis November itu terus tuh kayak masa-masa paling bahagia banget karena udah komplit banget rasanya tuh. Udah ada Mas Yesus sama papa didampingi setiap saya mau apa, liatin papa. Mungkin finansialmu tak nasihatin, tak bimbing, bukan maksudnya diberikan tapi dibimbing. Nanti kamu tanya apa papa punya ayah yang kayak PGS itu kan jadikan hidup saya itu tenang banget karena ada yang membimbingkan. Nah di bulan Februari itu papa tiba-tiba nggak ada, itu saya kaget banget kan. Itu karena baru sebentar saya nikah, belum ada rencana punya anak, bahkan itu papa udah nggak ada. Bahkan saya belum, papa tuh paling mengharap cucu dari dulu tuh, paling mengharap cucu tuh. Sementara kalau saya hitung-hitung dari pernikahan saya dan pas papa pergi itu kayaknya beneran 100 hari. Jadi papa tuh cuman nganterin anaknya aja, anak perempuannya, untuk dijaga orang lain gitu. Pas itu terus langsung saya tuh sampai belum sempat berduka banget kehilangan papa karena fokus ngurusin anak kan. Saya sampai belum berani denger video-videonya papa lagi, baca bukunya papa aja saya belum berani karena belum kuat gitu. Padahal udah 3 tahun kayak menghindar gitu. Papa nggak ada itu. Bahkan dulu pas masih ada papa, saya bahkan ngobrol hal kecil apapun itu tak tanyain, tak sharing ke papa. Misalnya ini musik kesukaanku, terus papa tuh jadi suka Taylor Swift, suka Avenged Sevenfold,
macam-macam, bener-bener dengerin yang saya share gitu. Karena kalau Papa kan butuh Papa manusia yang jadul, anaknya kan yang modern. Papa tuh juga selalu tertarik, selalu dengerin. Anaknya itu juga selalu antusias. Gara Papa tuh jadi teman curhat yang memahami kita, yang memahami saya tuh nggak ada yang sedalam Papa gitu. Karena kalau mau diskusi apapun, kayak ini nanti capres nih, nggak ada yang bilangin kayak Papa dulu tuh. Insight-nya kayak apa tuh, tapi pokoknya jangan sampai golput deh, Bu, gitu. Yang disampaikan Papa tuh itu. Nah ini udah setelah 1 tahun saya nikah itu baru Elina baru lahir, dan itu pun saya program hamil karena emang agak sulit untuk melahirkan Elina sekarang itu. Ketika ada Elina tuh saya selalu lihat Elina, kepikiran apa terus sih. Papa senang banget sama Elina. Elina tuh tipenya suka banget sama musik. Kalau ada Papa pasti Papa tuh selalu mainin piano, gitar, dan ya udah itu aja. Nah, satu lagi deh. Sebagai ayah itu, Papa itu selalu nggak pernah gengsi untuk menunjukkan kalau Papa tuh sayang banget sama anaknya. Jadi kan terkadang kita malu untuk pelukan sama suami atau istri. Nah, Papa tuh selalu ngajarin itu untuk cium anak, yang istri, yang suami. Sesering mungkin, jangan sampai taking granted, tes bahasa Indonesia itu, meremehkan. Kalau masih ada, nanti kalau udah nggak ada itu baru menyesal, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya selagi masih ada, sampai dilunya-lunya orang yang kita sayang itu sampai kayak udah selesai. Jadi sepertinya love language-nya Mas Pri itu physical touch ya. Sama Mas Ti. Karena di sini juga sudah azan, dan rencana kita memang sampai jam 11:30, ini udah lewat 10, walaupun tadi karena kita maju atau terlambat lah untuk persiapan ini, maka saya yang tadinya mau menggabung jadi satu, jadi nggak perlu lagi menggabung, karena sudah dapat inti-intinya, dan teman-teman sudah sangat cerdas untuk memahami pelajaran-pelajarannya. Maka saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Mbak Titut dan keluarga yang sudah mengizinkan kita bernostalgia kembali mengenang pelajaran-pelajaran beliau, bekal kita nanti, karena ini beliau itu guru yang sebenarnya guru yang hidup dan menghidupkan. Jadi bukan hanya hidup, tapi juga menghidupkan kita. Kita belajar bahkan dari diri kita sendiri, dengan kata goblok tadi. Selanjutnya, kita menikmati sebentar ini yang masih ada, karena kita memang tidak ada program makan siang. Kita akan ke makam Mas Pri GS bagi yang mau, dan dari sana kemudian kita baru akan pergi untuk makan siang bareng di rencananya sih di Pak Supar ya, rencananya. Nah, kalau mau ikut, mari nanti kita bagi-bagi kendaraannya bagaimana, nanti kita atur sama-sama. Untuk forum Zoom ini, terima kasih nih, kita tampilnya dulu. Ini adalah Eri
Erlina. Elina. Elina. Coba lihat kayak Mas Friges kan? Tanpa kumis. Dah. Baru bangun tidur. Manisnya kan. Ini titisannya Mas Friges ini. Sayangnya. Lucu kan? Lucu kan? Semangat sayang. Happy. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi teman-teman besok di Malang jam 10-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.